sebelumnya Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kelas pemasaran 1 ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, lengkap ya? Oke, lengkap, alhamdulillah berarti lengkap. Selanjutnya ketua kelas untuk mengecek kebersihan kelasnya terlebih dahulu. Di bawah meja apakah masih ada sampah tadi? Gimana? Sudah cek semuanya? Bersih? Bersih. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang masih kaitannya dengan STP marketing, tapi lanjutannya yaitu tentang pemasaran offline dan online. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah siswa mampu membuat perencanaan pemasaran baik online maupun offline. Seperti itu. Nah, sebelumnya sudah pernah diajarkan minggu kemarin ya tentang STP marketing. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu segmentasi pasar? Ya, Oji. Segmentasi pasar adalah pengelompokan calon konsumen Bu berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan calon konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Oke, ketika kita memulai suatu usaha, kemarin sudah itu singgung ya tentang segmentasi pasar. Kita harus tahu dulu nih kelompok konsumennya seperti apa. Contoh kemarin jual jilbab misalkan. Kita kalau jual jilbab, menjualnya untuk siapa? Wanita-wanita yang berhijab mungkin. Tapi nanti dilihat lagi itu untuk dari segi usianya mungkin remaja, anak-anak dan lain sebagainya. Oke, itu sekilas tentang yang materi yang lalu ya yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu menggunakan masih di metode diskusi dan model pembelajaran hari ini kita memakai berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita masih mencari permasalahan yang ada tentang materi STP marketing dan hari ini adalah tentang project based learning yaitu PJBL model yang dipakai hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran ada kesepakatan dulu yang harus kita sepakati. Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Kesepakatan apa yang harus kita sepakati hari ini di kelas ini? Ada yang membuat kesepakatan lagi? Ya, Nadia? Harus mendengarkan atau memperhatikan pada saat guru menjelaskan. Oke, yang ketiga mungkin 3 kesepakatan ya, cukup. Yang ketiga apa? Ya, Fauzi? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, 3 kesepakatan itu kita sepakati? Sepakat semuanya? Sepakat. Terima kasih. Semoga kesepakatan ini bisa disepakati dari awal sampai akhir pembelajaran nanti. Ya. Nah, selanjutnya Ibu bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang pernah tahu tidak? Atau pernah mendengar istilah pemasaran online itu apa sih dan pemasaran offline itu apa? Saya Bu. Oke. Pernah Bu, pengetahuan saya pemasaran online adalah dengan melalui media promosi pada media sosial yang langsung pada konsumen. Ya. Jadi kalau misalkan menurut Syifa, kalau online itu adalah dia bisa melalui media sosial yang ada ya promosinya. Kalau yang offline itu tidak, dia tidak seperti di media sosial, kadang langsung membagikan selebaran atau misalkan kayak jenis brosur kayak gitu ya Nak ya kalau yang offline. Nah, selanjutnya menurut kalian lebih efektif mana? Antara pemasaran online atau offline? Ada yang tahu? Bu, Iya, Fauzi. menurut saya lebih efektif pemasaran online yang jangkauannya lebih luas dan lebih mudah tersebar. Lebih mudah tersebar, oke, lebih luas. Berarti kalau misalkan media sosial kan lebih mudah jangkauannya ya. Mau misalkan kita posting satu hari ini mungkin ribuan orang bisa lihat langsung kayak gitu ya, tidak ada batasan wilayah mungkin karena media sosial kan bisa diakses kapanpun, dimanapun kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Uji. Nah, selanjutnya Ibu menanyakan dulu materi hari ini tentang perbedaan pemasaran online dan offline. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Oh ya, Bella ya. bagaimana caranya kita meyakinkan konsumen pada saat kita memulai usaha tentang produk yang kita jual? Mungkin ada teman yang lain di kelas ini yang bisa menjawab dari pertanyaan Bella? Menurut saya, cara kita meyakinkan konsumen tentang produk yang akan kita jual dan dibuat semenarik mungkin. Kalau misalkan kita punya all-shop kayak gitu kan ya, jadi kita bikin kayak jenis promosi online, kita bikin gambarnya yang lebih menarik. Selanjutnya ada lagi yang punya tanggapan lain atau pendapat lain? Oh ya, Nadia. Kalau menurut saya, dan cara membuat semacam pamflet gitu. Iya. Berarti kalau katanya dia berpendapat membuat suatu pamflet penjualan. Biasanya misalkan kalau kita bikin usaha kuliner itu kan ada 3 macam, misalkan kita bikin pamflet. Selanjutnya menurut kalian apa perbedaan antara pemasaran online dan offline? Pemasaran online adalah dengan melalui media promosi secara online, terkadang hanya masyarakat sekitar. Berarti tadi kalau yang online itu bisa melalui media sosial yang paling kalian sering pakai kan FB atau Instagram ya biasanya. Nah, kita kadang
berjualan secara online, diposting di Instagram. Kalau misalkan yang offline kan, oke, selanjutnya Ibu membagi dulu ke dalam beberapa kelompok. Untuk di kelas ini Ibu bagi kelompok 1 terdiri dari Syifa, Erlis, Putri. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Dari kelompok semua ya. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Sebelumnya kalian lihat terlebih dahulu instruksi pada lembar LKPD yang Ibu bagikan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan. Nanti LKPD hanya sebagai penuntun kalian untuk mengerjakan proyek hari ini. Proyeknya adalah kalian mencoba untuk membuat suatu perencanaan usaha yang simpel saja ya, sederhana, yang memang kalian nanti memilih suatu jenis usaha yang mungkin yang akan kalian buat itu, anggap itu usaha kalian sendiri, nantinya bikin perencanaan usaha dalam bentuk PowerPoint, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Langkah-langkah pembuatan perencanaan usaha sudah ada di LKPD. Apa yang harus kalian buat di situ, yang harus ada dalam perencanaan usaha. Untuk penyusunan jadwal proyek ini nantinya kemungkinan tidak semua selesai di minggu pertama ini. Nanti sebagian kelompok di minggu pertama ya, nanti akan kita sepakati sebagian kelompok ada di minggu kedua setelah pertemuan hari ini. Karena memang mungkin nanti ada yang masih belum selesai, saya kasih kesempatan di minggu selanjutnya. Bagaimana kelompok 1 sampai 5, apakah ada mengalami hambatan? Sepertinya kami nggak mengalami kendala gitu, karena masih bingung menentukan rencana usaha apa yang lebih tepat yang bisa dilakukan. Ini kan tadi saya memberikan proyek untuk kalian membuat suatu perencanaan usaha ya. Kalian masih bingungnya adalah perencanaan usaha yang seperti apa yang mau kalian pakai. Nah, tadi kan kita di awal sudah materinya adalah tentang pemasaran online dan offline. Jadi tinggal dipilih dia salah satunya di antara dua tersebut. Kamu maunya nanti perencanaan usahanya dalam bentuk usaha online atau offline, mempromosikan melalui media sosial ya. Bagaimana? Sudah sedikit terbuka? Silahkan dicoba dulu ya sama kelompoknya. Ada yang punya kendala lagi? Hambatan? Atau lancar jaya? Bagaimana kelompok lain? Oke, kelompoknya Nadia, berarti saya tunggu ya, berarti cepat selesai tuh tugasnya, silahkan selesaikan. Ibu, kelompok kami sudah hampir selesai. Waduh, kelompok Syifa sudah hampir selesai. Berarti nanti presentasi utamanya kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi, Syifa? Udah? Oh, udah dikirim ke Ega. Mungkin Ega bisa membantu dulu mempresentasikan hasil diskusi mereka hari ini tentang pembuatan rencana usaha. Yang lain mohon menyimak ya. Dan saya juga langsung melakukan asesmen penilaian kelompok dari apa hasil presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar perencanaan usaha dan segala macam. Harga dan bentuk promosi untuk jilbab anak-anak sekitar harga 15.000, hijab aslinya 25.000 tergantung bahan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu biar mereka semangat. Terima kasih untuk kelompok Syifa. Mungkin langsung saja ya, siapa yang mau memberikan masukan atau mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok Syifa. Nah, perlu Ibu perjelas yang kalian pakai di sini adalah perencanaan usaha dalam bentuk usaha apa? Online atau offline? Online ya. Nah, perlu kalian ketahui yang mereka kemukakan di sini adalah usahanya online. Ada yang mau memberikan masukan mungkin tambahan atau pendapat? Oke, Suci silakan. Dari hasil yang sudah dipresentasikan mungkin bisa lebih diperjelas promosi. Ya, berarti menurut Suci mungkin bisa lebih diperjelas Kak. Bagaimana tanggapan dari kelompok penyaji tadi? Dari masukan temannya? Ya mungkin nanti memperbanyak postingan di IG saja. Dan terima kasih untuk masukannya ya. Bisa disimpulkan di sini untuk yang masukan dari Fauji dan Suci itu hampir sama ya. Jadi menurut mereka alangkah baiknya difokuskan satu media promosi. Walaupun memang mungkin kadang kita kalau berjualan kan maunya di segala media sosial itu semuanya update. Jadinya miss kayak gitu ya. Di IG saja kita tutup promosi. Nah makanya tadi kata Fauji perlu difokuskan satu tapi maksimal. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Oke, untuk kelompok Ega terima kasih dulu. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan dan masukan untuk kelompok Ega? Saya Bu, ya Andin. Kenapa varian rasanya hanya segitu aja? Kenapa varian rasanya hanya segitu saja? Andin? Mungkin
kedepannya kami akan membuat kreasi produk yang baru. Perbedaannya sudah tahu, dari segi promosi itu sudah terlihat. Bedanya di mana tadi? Perbandingannya, kalau punya Erlis bentuk promosinya seperti apa, kalau punya Ega bentuk promosinya seperti apa tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau punya Ega bentuk promosinya offline, berarti dia dengan menyebarkan brosur. Kalau yang online tadi dia dengan media sosial promosinya. Oke, terima kasih untuk kelompok Ega, silahkan bisa kembali ke tempat. Untuk presentasi hari ini mungkin 2 kelompok dulu, minggu depan kita lanjutkan ya. Yang belum selesai diselesaikan dulu. Untuk proyeknya tadi membuat perencanaan usaha yang belum selesai, dan saya mau menyimpulkan dulu dari 2 tadi yang memang sudah maju hari ini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju, luar biasa sekali, sudah bisa dan sudah tahu membedakan antara pemasaran offline dan online itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju. Nanti di akhir pertemuan akan saya umumkan di antara 2 yang sudah maju ini siapa kelompok yang memang terbaik gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penyusunan jadwal proyek setelah ini adalah tadi saya sudah bilang minggu depan kita akan melanjutkan yang kelompok berikutnya. Dan untuk hari ini tadi 2 kelompok yang sudah maju, selanjutnya ada yang punya pengalaman lagi selain ini setelah pembelajaran hari Ini alhamdulillah lancar Bu, tanpa hambatan, dan kami jadi tahu lebih banyak tentang masalah online dan offline. Oke, jadi tahu lebih banyak tentang masalah offline online. Tadinya mungkin tahunya all shop ya, kalau zaman sekarang kan kalian tinggal check out kayak gitu, tapi kita karena sudah terbuka kan dari masalah offline itu apa sih, jadi ada pembanding gitu. Selanjutnya mungkin ada yang lain? Ya, Tania. Kami awalnya sempat ada hambatan dalam penyelesaiannya. Oke, ada hambatan. Dari kelompok lain? Ada hambatan atau ada pengalaman yang lain ya? Ada? Betul, karena hari ini adalah tujuan pembelajaran yang dicapai tadi adalah kalian harus bisa untuk menuangkan itu ke dalam perencanaan usaha. Kata Adek, jadi tahu dan sudah paling tidak sudah ada sedikit gambaran membuat perencanaan usaha seperti apa gitu ya Adek ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Setelah saya menjelaskan dari awal tadi dan kita melakukan diskusi juga, tanya jawab, apa yang kalian rasakan di pembelajaran tentang pemasaran online dan offline hari ini? Ya, Rama. Kami jadi tahu perbedaan pemasaran online dan offline. Ya, jadi tahu pemasaran offline dan online. Terus selanjutnya ada lagi. Selanjutnya untuk hari ini saya tadi berjanji untuk mengumumkan kelompok yang memang aktif dan memang tadi juga sudah sangat antusias sekali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi yang terbaik mungkin semuanya kalau memang tampil hari tadi kita akan melihat lebih banyak ya. Tapi lanjutkan minggu depan, dan untuk hari ini ada 2 kelompok tadi. Yang paling terbaik adalah dari kelompok 1, Siva. Terima kasih. Diorang adalah biasanya yang memberikan piagam kebaikan untuk peserta presentasi terbaik yang memang aktif juga. Yang lain jangan kecil hati, nanti minggu depan akan kita lanjutkan juga dengan versi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya sebelum menutup pembelajaran hari ini, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang komunikasi bisnis ya, yang akan kita lanjutkan minggu depan. Kita bertemu kembali masih di pembelajaran yang sama di dasar-dasar pemasaran, tapi nanti elemennya ada di komunikasi bisnis. Nah, untuk penilaian di akhir pembelajaran nanti kalian mengerjakan soal yang ibu kasih, itu ada di link Google Form ya, dalam bentuk pilihan ganda asesmennya. Jadi dikirim hari ini juga. Itu adalah penilaian pada akhir pembelajaran tentang pemasaran online dan offline. Dari materi yang sudah saya share tadi, dari video itu nanti ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Oke, untuk hari ini ada yang ingin ditanya sebelum itu tutup pembelajarannya? Tidak ada? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kembali. Silahkan Adek pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Ibu tutup pertemuan hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.